Bagaimana mensikapi ketidakhadiran anggota majelis yang terbaca adalah keengganan dengan berbagai alasan, sehingga kami memaklumi dengan tidak ada paksaan dalam agama. Kami pun muncul rasa malas merangkul karena sikap menjauhinya. Bolehkah kita memilih objek dakwah, misal yang menyebalkan kita belakangkan, dan memisahkan peserta yang kita seakan mati gaya dalam pengarahannya? Begitu Ustaz pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, Rasulullah mengatakan an-nasu ma'adin. Ya. Manusia itu bagaikan tambang. Ya. Ada yang modelnya emas, ada yang modelnya tembaga, ya. Ada yang besi, ada yang batu bara, itu semua ma'adin. Ya. Jadi semua ma'adin itu yang paling sedikit adalah memang emas. Ya. Coba kalau sekali serok emas semua, jadi murah emas ya. Karena sekali serok paling emasnya cuma 2-3 gram. Serok lagi ya. Jadilah emas mahal. Jadi tabiat ini, karakter manusia seperti ini harus kita pahami. Tidak semua manusia itu emas. Ya. Ada yang modelnya kayak pasir gitu ya, banyak ya. Ya, tapi dia bermanfaat ya. Kalau sekali serok langsung dapat 10 kilo ya mungkin ya. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Buat apa? Ya nggak akan ada tembok kalau nggak ada pasir. Emas ada manfaatnya, yang jadi besi ada manfaatnya, yang jadi tembaga ada manfaatnya, yang jadi perak ada manfaatnya. Karena itu, ya apapun kondisi manusia itu jangan lepas ya harapan. Insya Allah ada manfaatnya. Ya. Nah, an-nasu ma'adin. Manusia itu bagaikan tambang. Ada yang siapnya hanya menjadi apa istilahnya tim hore ya, tim buat rame-ramean. Ada yang siapnya diajak sebagai pekerja. Ya, jadi kalau kembali kepada tambang ya, sebuah tambang makdin ya, sebagaimana makdin itu nggak ada yang dibuang, semuanya dimanfaatkan. Manusia juga begitu ya. Dengan segala tipe-tipenya ya. Yang penting jangan dibuang ya. Arahkan saja sesuai dengan domainnya, bakatnya ya. Istilahnya ala syakilatihi. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Adapun secara teknis ya, apa yang tadi disampaikan memilah-milah itu sudah benar ya. Tapi tidak untuk meninggalkan. Ya. Tidak untuk dicampakkan. Orang begini buang aja ke sampah, nggak ada begitu ya. Tetap diarahkan sesuai dengan bakatnya. Orang ini kalau diajak begini nggak siap ya. Tapi kalau diminta infaknya siap banget ya sudah. Siapa tahu bulan ini, tahun ini baru sekedar infak ya. Siapa tahu 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan justru dia ya, siap dengan tenaganya dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Kita juga harus punya prinsip apa yang disebut di surat Al-Qasas ya, bahwa kita bukanlah pemberi hidayah ya, tapi kita hanya penunjuk hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu tidak bisa terjadi
Ya, karena orang itu kamu cintai, kamu harap-harapkan. Biarlah itu domainnya Allah. Ya. Berbahagialah dirimu sudah menyampaikan kepada siapa saja. Bakat nggak bakat diajarin. Ya. Menolak menerima disampaikan. Ya. Antusias nggak antusias disampaikan. Insya Allah kamu sudah melaksanakan perintah Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu punya 10 sahabat yang jauh masuk surga. Apa sama dengan yang lain? Ya sama. Ya. Dari 10 ini ada yang lebih istimewa lagi. Ini dalam rangka memilih. Ya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi tidak untuk dibuang. Walaupun ada yang modelnya Abu Mihjan. Abu Mihjan itu sahabi yang siap ini, siap itu, ya. Tapi satu yang nggak siap. Ya Rasulullah, saya belum bisa kalau ninggalin khomer. Ya. Apakah Rasulullah ya udahlah buang aja orang begini? Enggak, tetap dirangkul-rangkul. Ya. Para sahabat udah kesel banget ya. Ini orang gimana sih? Udah ditarbiyah sekian lama, khomeran melulu. Ya. Rasulullah mengingatkan, ya, diem aja udah, nggak usah komentar. Ya. Gitu-gitu juga cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Abu Mihjan namanya ya. Ternyata perkataan Rasulullah ini terbukti ya, di zaman Abu Bakar. Atau barangkali kurang lebih setelah 10 tahun kemudian, ya, 10 tahun kemudian, ya, ucapan Rasulullah terbukti. Jadilah Abu Mihjan, ya, seorang mujahid yang unggul dalam perang Al-Qadisiyah, dan kemudian dia berhasil bertaubat dari khomernya yang dulu ada Rasulullah itu sulit dia meninggalkan. Tapi hidayahnya di zaman Abu Bakar, ya. Di zaman Abu Bakar, ya, baru dia bisa meninggalkan. Ya. Dari situ orang semua teringat, pantesan Rasulullah dulu mengatakan jangan dikecam, jangan dicela, ya. Gitu-gitu juga cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi selama dalam diri manusia itu ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti diri manusia itu masih memiliki potensi untuk soleh, walaupun perlu waktu. Ya. Memiliki potensi untuk memperbaiki diri, walaupun perlu waktu. Ya, begitu insya Allah. Allahu a'lam. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Silakan kepada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya langsung dengan Ustaz, silakan. Resan, adakah? Atau boleh tanya di chat. Sepertinya belum ada Ustaz, sambil menunggu ibu-ibu yang lain. Mungkin sambil menunggu Ustaz ya, bagaimana kalau seandainya ada yang, apakah ayat ini yang dibahas tadi itu terkait dalam hal masalah mungkin dalam misal dalam pengajaran Quran, misalnya baru dapat ilmu dari belajar Quran, tahu ilmunya terus ingin menyampaikan kembali kepada yang lain. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Karena ada yang berkata, saya belum bisa, jadi nggak mau mengajarkannya lagi. Jadi belum bagus bacaannya. Bagaimana seperti itu Ustaz? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Apakah bisa dianggap dalam ayat ini? Iya, iya bisa ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu menyuruh umatnya untuk mengajarkan Al-Quran itu walaupun dengan ilmu yang masih sedikit. Balighu anni walau ayah. Bagaimana dengan kamu jangan ngajar dulu kan kamu belum berilmu dan seterusnya. Ya. Nanti gimana kalau kamu ngasih sesuatu yang salah dan seterusnya.
insya Allah itu nggak terjadi selama SOP-nya benar. SOP-nya bagaimana SOP-nya? Hari ini dia ngajar, besok dia belajar. Besok ngajar lagi, besok belajar lagi. Selama SOP belajar dan ngajar itu terus-menerus berlangsung, insya Allah aman. Nggak usah takut menyampaikan sesuatu yang salah, yang kurang tepat, dan seterusnya. Karena memang SOP aslinya begitu, ya. Seperti orang dagang, ya. Hari ini kulakan, besok jualan. Kulakan, jualan. Kulakan, jualan. Ya. Kalau jualan terus nggak pakai kulakan, habis itu. Ya. Kulakan terus nggak dijual-jual, numpuk. Ya. Harus dua, ya. Ya. Dan hidup ini semuanya dua, ya. Ya. Dimakan, dibuang, dimakan, dibuang, dimakan, dibuang. Ya. Dan itu hadisnya mengatakan apa? Khairukum man ta'allama. Ta'allama kulakan. Wa'allamah diajarkan. Ya. Selama ini terus berlangsung, aman insya Allah. Ya. Karena kadang-kadang nggak jamin, ya. Ya. Nggak asal mau kuliah dulu, nggak mau dakwah, nggak mau apa. Ternyata begitu selesai kuliah ada lagi. Enggak, saya nunggu kerja dulu. Setelah kerja ada lagi. Jadi akhirnya yang suka begitu akan terkena jebakan setan. Ya. Dimana Allah mengatakan ya'iduhum wa yumanni. Ma ya'iduhum syaitan illa ghurur. Adalah cara setan menghalangi manusia beramal dengan menjanji-janjikan. Bulan depan aja, tahun depan aja, begini aja terus, ya. Dan dibuat berangan-angan. Padahal semua yang dijanjikan oleh setan itu tipuan semua. Kama ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ya. Karena itu sudah tepat, ya. Belajar sekarang, sampaikan kepada siapa saja yang like, yang like untuk bisa disampaikan atau menerima, ya. Tentu juga tetap memperhatikan apa yang disebut dengan fiqh dakwah, ya. Siapa yang diajak bicara, ya. Apakah dengan mencairkan sebuah tema atau dengan cara pendekatan yang berbeda. Sebetulnya pagi ini kita belajar subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Mungkin terlalu tinggi ini untuk anak yang kelas SD misalnya. Ya udah, ya langsung aja diajarkan instannya, ya. Ayo kamu sholat, sholat, ya. Jadi dia sudah mengajak orang untuk bertasbih, ya. Mengingatkan supaya jangan lupa selalu mengatakan insya Allah. Itu juga salah satu bentuk tasbih manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Alhamdulillah sudah melegakan, ya. Mungkin ada yang merasa, oh saya belum pantas mengajar, ternyata bisa asalkan ada SOP-nya Ustaz, ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu yang masuk, ya. Ini dari Ibu Hilda Wardani untuk sebentar Ustaz. Untuk ayat dengan awalan ya ayyuhalladzina amanu, memang ayat ini khusus untuk orang yang beriman dan yang bisa melakukan hanya orang-orang beriman. Artinya ini pasti perintah sulit. Sedangkan ya ayyuhan nas artinya perintah untuk manusia dan lebih mudah dilakukan. Apakah pemahamannya benar seperti itu, Ustaz? Untuk dipahami ini sulit, ini mudah, saya kira belum benar, ya. Jadi
kita harus bisa memahami, ya, memahami dengan penuh optimis. Ya. Ketika ini ya ayyuhalladzina amanu, berarti insya Allah saya bisa. Ya. Jadi bukan langsung ya ayyuhalladzina amanu, ini sulit nih, sulit nih. Ya. Ya. Jadi langsung aja dibuat optimis. Oh berarti saya bisa karena saya sudah punya iman. Ya. Atau mungkin ya ayuhan nas, ya, berarti manusia semua bisa. Ya. Ya. Jadi sulit atau tidak sulit itu nanti kembali kepada rasa optimis manusia. Ya. Kalau dari awal, wah gimana bisa zaman ini seperti ini, ya sulit. Ya. Ya, jadi buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah itu sebuah rasa optimis. Ya. Ya, seperti perintah ibadah. Perintah ibadah itu ya ayuhan nas. Al-Baqarah 21, ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Berarti sebetulnya nggak mungkin kan kita harus mengembalikan kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberi tugas kepada hambanya kecuali Allah tahu di balik tugas itu ada potensi mampu melaksanakannya. Ya. Betapapun sulit, kalau ada potensinya bisa. Ya. Istilahnya sekarang itu namanya haji furoda. Ya. Haji furoda itu ya, ibu-ibu mau daftar hari ini besok berangkat bisa. Perlu 300 juta. Ya kalau bagi orang miskin ya sulit, tapi bagi orang yang rezekinya ratusan miliar, 300 juta kecil mah. Ya. Jadi kita optimis begitu. Ya. Insya Allah bagi saya ini ya, ditolong oleh Allah. Sehingga kita insya Allah bisa. Ya. Jadi ketika Allah memanggil, wahai manusia beribadahlah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Berarti Allah sebetulnya sudah menyesuaikan bahwa semangat beribadah itu potensinya ada di setiap manusia. Adapun manusia tidak mau menggunakan potensinya sehingga dia merasa kesulitan, dia yang salah. Ya. Padahal Allah sudah sediakan semua daya dukungnya insya Allah. Begitu juga apalagi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau semua manusia aja Allah sebut potensinya ada, apalagi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Untuk beribadah berarti yang beriman harus lebih bisa. Seperti itu insya Allah. Ya. Jadi pemahaman sulit itu nanti bertentangan dengan ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah itu selalu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya. Sehingga apa yang diperintahkan itu sudah disesuaikan dengan keterjangkauan manusia sehingga insya Allah dia merasakan kemudahan. Allah. Baik Ustaz, apakah masih bisa? Ya bisa, silakan. Silakan, ada Ibu Hariti Rina, silakan yang sudah raise hand langsung bertanya dengan Ustaz. Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, menambahkan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Kalau tadi kan bahwa kita berdakwah itu sesuai kemampuan kita dan prosesnya kan terus dalam proses belajar mengajar ya Ustaz. Nah, bagaimana dengan keterbatasan ilmu kita, kemudian kita tetap menyampaikan dan kemudian ada jawaban dari pertanyaan yang salah, bukan salah sih sebenarnya, kurang tepat lah gitu jawabannya Ustaz. Terus kemudian ilmu itu baru dia ketahui di kemudian hari. Dan kemudian mau meralat tapi yang bertanya sudah tidak bertemu lagi gitu. Itu apakah ada dosa Ustaz di situ ya? Khawatir juga ada kesalahan di situ karena udah nggak bisa diralat lagi. Jazakallah Ustaz, sehat selalu Ustaz.
Jadi segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, insya Allah termasuk dimaafkan. Ya. Apalagi apa yang kita sampaikan yang kurang tepat tadi bukan sebuah kesengajaan, ya, tapi sebuah kondisi ya yang masih terbatas. Ya. Perlu diketahui juga, ya, menyampaikan kembali, ya, atau istilah Ibu tadi berdakwah, ya, menyampaikan kembali itu bukan berarti kita itu lebih baik, lebih pinter, ya, lebih alim alimah, ya. Tapi menyampaikan kembali itu merupakan bagian daripada belajar itu sendiri, ya. Jadi apa yang katakan Ibu tadi, tapi setelah di kemudian hari, ya, saya merasakan ada jawaban yang lebih tepat. Itu bukti bahwa kita memang, ya, berada di dalam proses belajar dengan cara menyampaikan. Ya. Jadi ilmu itu didapatkan dari yang kita dengar, ya, juga kita dapatkan dari apa yang kita sampaikan. Bukankah sebuah ilmu itu terkadang, ya, semangat mencarinya, semangat membuka bukunya bisa lebih semangat. Kenapa? Karena ada tantangan, karena mengajarkan. Ada pertanyaan begini, gimana ini, ya? Maka ada semangat nanya, ya, WA sana, WA sini, ya. Ada semangat mencari dan seterusnya. Coba kalau dia nggak menyampaikan, belum tentu ada seperti itu, ya. Jadi itu SOP dari Rasulullah ataupun juga dari Al-Qur'an. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadi jangankan cuma kurang tepat, ya. Ada yang lebih tepat. Andai kata salah pun, ya, maka itu insya Allah tidak menjadi dosa. Ya. Itu insya Allah menjadi sebuah konsekuensi. Yang namanya belajar ya pastilah, ya, ya ada kondisi salah. Yang namanya anak baru belajar berdiri, baru belajar jalan, ya pasti ada jatuhnya, ada kepentoknya, ya. Nggak mungkin seorang anak udah nggak usah belajar jalan, nanti jatuh, ntar nyungsep dan seterusnya. Memang sudah resiko, ya, resiko hidup begitu, ya. Jadi insya Allah kesalahan-kesalahan itu, ya, sudah pasti bukan sebuah kesengajaan, ya, tapi memang namanya juga belajar. Ya. Jadi akhirnya manusia itu nggak pernah berhenti belajar, ya. Walaupun sudah dipercaya ngomong puluhan tahun, tapi ya ada aja yang kurang juga manusia. Ya. Ya. Oleh karena itu kita sering mendapatkan perkataan-perkataan ulama yang meralat perkataan sebelumnya. Ya. Imam Malik punya perkataan begini, ya, diralat oleh kaumnya, ya, oleh murid-murid terdekatnya. Ya. Imam Malik itu punya pemahaman, ya, nggak benar puasa 6 hari Syawal itu sunnah misalnya. Ya. Bisa begitu, tapi diralat oleh muridnya. Ya. 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 Itu kalau maksudnya diyakini wajib, tapi kalau nggak ada wajib ya tetap sunnah gitu, ya. Imam Syafi'i ada istilah ini fatwa lama, fatwa baru. Fatwa baru otomatis meralat fatwa-fatwa lama. Istilahnya qaulun jadid, qaulun qadim. Ya. Ala kulli hal, ya, apapun resiko yang sering terjadi di balik menyampaikan itu akan tetap lebih memberi proses lebih cepat di dalam belajar. Ya. Proses cepat di dalam mencari ilmu. Ya. Tinggal kita ya berusaha berhati-hati, ya,
sebagian ulama mengatakan la'alla shawab, insya Allah yang semoga yang benar seperti ini. Ya. Ada yang mengatakan wal ilmu indallah. Ya, ketika menyampaikan satu wal ilmu indallah, tepatnya Allah yang Maha tahu ya. Ini yang saya ketahui seperti ini. Ya. Nah, itu semua menjadi bahasa-bahasa ketawaduan seorang bahwa apapun kondisinya ya, ketika dia menyampaikan itu sebetulnya lebih besar proses belajarnya daripada proses seakan dia tampil sebagai orang yang alim. Ya. Insya Allah seperti itu. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagaimana Ustaz? Apa langsung ditutup atau masih bisa bertanya lagi? Ya, silakan. Oh, masih bisa. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silakan. Jika ada. Oh, ini sepertinya sebentar Ustaz. Ada dari pertanyaan Ibu Dedah lagi, kami sering khawatir untuk tadabbur saat majelis karena minimnya ilmu. Apa boleh tadabbur dengan mohon maaf asal baca terjemahnya saja. Jadi mungkin asal baca terjemahnya saja. Bentar Ustaz. Sekilas misalnya diskusi, jadi khawatir takut jatuhnya menyimpang. Jadi maksudnya di sini dalam majelis ilmu hanya baca terjemahnya saja. Jadi khawatir terus baca terjemah langsung diskusi. Khawatir jatuhnya nanti menyimpang. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi para ulama mengatakan Al-Quran ini bisa dijangkau oleh adnal insani ilman, ya, bisa dipahami oleh manusia yang paling sedikit ilmunya, ya, sampai orang yang paling a'lal insani ilman, sampai orang yang paling tinggi ilmu. Ya. Misalnya begini, waja'alna siraja wahaja. Ya. Kami jadikan matahari itu sebagai lentera yang bersinar sangat kuat. Ya. Terjemahannya kan begitu. Ya. Jadi bagi orang yang paling minim ilmunya, apa yang dia pahami dari ayat ini? Ya. Luar biasa. Ya. Fungsi matahari bagi manusia. Ya udah, sebegitu aja udah. Itu udah benar, ya. Itu udah benar, ya. Tapi kalau ini dipahami oleh manusia yang luas ilmunya, wa ja'alna siraja wahaja, menjadikan matahari sebagai lentera yang bersinar kuat. Maka pemahamannya begini, ya. Berapa diameter matahari itu? Sana ya. Kalau bagi yang ilmunya masih dikit, ya bodo amat yang gitu-gitulah ya. Yang penting bersinar, dengan bersinar manusia sudah hidup, ya udah ya. Berapa suhunya? Wah, semua itu diketahui itu ya. Semua ada infonya itu ya. Suhunya ada berapa juta derajat Celcius. Berapa jaraknya dengan bumi, itu dibahas. Sinarnya apa manfaat sinar matahari itu bagi tumbuh-tumbuhan, bagi manusia, itu semua ya. Bagi yang luas ilmunya itu satu ayat bisa 1 jam sendiri ya. Untuk menjelaskan siraja wahaja. Ya. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau terjemahan saja ya yang penting tahu ya bahwa salah satu kemahakuasaan Allah menjadikan matahari titik udah ya. Jangan tanya yang lain-lain dia nggak tahu. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Adapun dia penasaran ya, maka itu lebih bagus ya.
berapa derajat Celcius panasnya matahari sehingga bisa berfungsi sirajau wahaja. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan matahari? Lasyamsu yang baghilaha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Aduh, saya nggak ngerti yang gitu-gitu dah. Pokoknya saya tahunya matahari itu bersinar, udah titik. Ya nggak apa-apa, udah bagus. Ya. Karena memang Al-Quran dijadikan oleh Allah bisa diakses orang yang paling minim ilmunya, bisa diakses oleh orang yang paling luas ilmunya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Demikian Ibu tadi pertanyaannya. Untuk lebih pengen tahunya lagi silahkan ikut tafsir yang sudah diselenggarakan oleh komunitas Muslimah Ahlul Quran. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Mungkin bisa langsung ditutup Ustadz ya dengan doa. Mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Assalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.